sahabatku. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Oh Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Panggil dia Yesus. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang, katakan, ku tidak takut, ku tidak, sebab Engkau besertaku Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kami datang mau memujimu Tuhan. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Oh Yesusku, Kau rajaku, kota benteng hidupku.
setiamu selalu baru bagi kami. Hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku mari bersyukur di hadapan Tuhan, katakan, ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih-Mu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiapku. Mari umat yang mau bersyukur di hadapan Tuhan, katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih-Mu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu, Tuhan. Ku memujimu. Mari kita berdoa sebelum kita masuk kepada firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan dan kesehatan sehingga kami kembali boleh mengikuti ibadah doa malam. Dan kami percaya Tuhanlah yang memberkati kerohanian dan memberkati jasmani kami, dan ada pesan Tuhan untuk kami boleh sikapi meraih mimpi dalam kehidupan kami. Di dalam anugerah Tuhan, apa yang Kau mau sampaikan bagi umat-Mu, Engkau taruhkan di dalam mulut dan lidah hamba-Mu, sehingga apa yang boleh tersampaikan dari mulut hamba-Mu tepat seperti yang Tuhan ingin untuk diperdengarkan. Di dalam anugerah Tuhan kami sambut akan firman Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Gereja Betani Kemah Pemulihan, kami percaya bahwasanya Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan saya percaya anak-anak Tuhan selalu punya iman dan punya mimpi yang besar. Hari ini Tuhan ingatkan tentang tema, yaitu mimpi menjadi nyata. Kita punya sesuatu yang kita mau capai di kemudian hari, ada sesuatu yang kita kerjakan, kita mulai rintis hari ini, dan kita percaya di kemudian hari akan maksimal, kita akan mengalami kebaikan dan hasil yang terbaik daripada apa yang kita sudah kerjakan. Di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang
firman Tuhan mengingatkan kita ada peristiwa di kolam Bethesda. Dan saya mengajak kita semua membaca firman ini terlebih dahulu, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam air itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kolam Bethesda ini ada 5 serambi, dan di 5 serambi itu berkumpullah orang-orang yang sedang menunggu goncangan air di kolam itu, dan ketika tergoncang oleh malaikat, orang yang pertama masuk ke dalam air di kolam itu, maka sakitnya akan sembuh. Artinya dengan kata lain, di 5 serambi itu berkumpul orang-orang yang punya mimpi. Mimpi mereka, orang yang buta bisa melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang tuli bisa mendengar. Mengalami sesuatu perubahan menjadi jauh lebih baik, itu yang menjadi mimpi kita. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini juga memiliki satu mimpi, ada perubahan yang signifikan menjadi hal-hal yang jauh lebih baik. Ekonominya lebih baik, kesehatannya lebih baik, karirnya lebih baik, usahanya lebih baik, keluarganya lebih baik, bahkan apa yang dikerjakan berhasil. Hari ini Tuhan ingatkan buat kita semua, apa yang harus kita lakukan supaya mimpi ini menjadi nyata. Tidak hanya mimpi kita sekedar mimpi, tetapi mimpi ini menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang menjadi dasar untuk kita bisa meraih mimpi itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus selalu optimis dalam mengejar mimpi. Dalam kita mengejar mimpi ini harus ada optimis. Harus kita percaya apa yang kita lakukan ini benar dan apa yang kita mau capai itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang tidak bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan ada yang semangat, ada memiliki semangat yang tidak mudah dikalahkan oleh tantangan dalam menjalani setiap proses demi proses. Saudaraku, di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 ini cukup menarik. Di sana dijelaskan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Menjadi perenungan dan pertanyaan buat kita semua. 38 tahun itu waktu yang singkat atau waktu yang panjang. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, kalau kita mengalami berkat daripada Tuhan, maka kita menjalani waktu ini dengan sangat cepat sekali. Maka 38 tahun diberkati Tuhan,
Itu 38 tahun yang menyenangkan dan 38 tahun yang serasanya sangat singkat sekali, sangat cepat sekali. Tetapi berbeda dengan orang ini. Selama 38 tahun dia menunggu mimpinya terwujud. Lumpuhnya bisa menjadi normal kembali, kakinya bisa berjalan dan berdiri. Tetapi selama 38 tahun, dia harus menelan pil pahit, kenyataannya dia belum berhasil. Kenyataannya dia belum dipulihkan. Kenyataannya dia masih dalam sebuah penantian. Sehingga di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudaraku, ada sesuatu yang sangat menarik. Bukankah di kolam Bethesda ini ada cukup banyak orang yang sakit dan mau sembuh? Tetapi kenapa Tuhan itu hanya mendatangi satu orang saja? Ini menjadi sebuah perenungan buat kita semua. Tuhan tidak menghampiri orang-orang yang lain, yang juga di tempat yang sama yang mau alami kesembuhan, tetapi yang didatangi, dihampiri oleh Tuhan justru seorang yang lumpuh sudah 38 tahun lamanya lumpuh. Jawabannya satu, karena Tuhan tahu berapa lama orang ini sudah menantikan jawaban dan orang ini selalu kecewa. Dari tahun ke tahun tidak ada jawaban yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia melihat setiap ada goncangan air di kolam itu, tergoncang, ada satu orang berkesempatan untuk masuk ke kolam itu dan disembuhkan, sementara dia hanya melihat saja. Ada sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Ketika kita mengalami hal yang sama, 38 tahun kita menunggu pemulihan, 38 tahun kita menunggu berkat Tuhan untuk menjawab apa yang menjadi pokok doa kita. Tetapi realitanya belum ada jawaban dari Tuhan. Sementara kita mendengar kesaksian dari orang lain berdoa, Tuhan jawab. Orang lain berupaya menemukan jawaban, dipulihkan. Kita sendiri masih belum mengalami itu. Seringkali orang mulai tidak lagi memiliki pengharapan yang kuat. Awalnya optimis, lama-lama akan menjadi orang-orang yang apatis, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang tidak lagi percaya bahwasanya masih ada kesempatan. Dan mimpi itu masih bisa terwujud di dalam kehidupannya. Saudaraku, kita harus tetap optimis. Asalkan kita tahu apa yang kita mau raih ini sesuatu yang tidak melanggar firman Tuhan. Tuhan tidak melarang orang untuk sukses. Tuhan tidak pernah melarang orang untuk mengalami berkat finansial di atas rata-rata. Tuhan juga tidak pernah membatasi seseorang untuk berhasil dalam setiap apa yang menjadi kegiatan-kegiatannya yang positif. Hanya saja, terkadang Tuhan itu memproses dengan waktu yang cukup panjang. Saya mau sampaikan, kalau hari ini kita belum mendapat jawaban seperti yang kita inginkan, tetaplah percaya. Dan kita selalu optimis. Orang optimis adalah orang yang terus melihat kesempatan. Orang optimis adalah orang yang tidak pernah mundur karena tantangan. Orang optimis adalah orang yang selalu berjuang untuk satu tujuan yang dia mau raih, yaitu keberhasilan. Saudaraku, next berikutnya, kegagalan tidak akan menyurutkan semangat dalam berjuang untuk mengejar mimpi. Seringkali Tuhan izinkan ada kegagalan supaya kita belajar dan memperkaya wawasan kita
Kalau kita sempat 3 kali gagal, setidaknya kita tahu 3 hal yang jangan kita lakukan supaya kita bisa berhasil. Mari kita maknai hal-hal yang Tuhan izinkan kita alami, dan itu sebuah pembelajaran yang positif. Kegagalan bukan akhir, kegagalan adalah sebuah ujian untuk kita melatih diri semakin hari, semakin lebih berjuang. Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, yaitu jangan pernah kita menyalahkan keadaan yang sepertinya tidak mendukung kita. Tidak sedikit orang menyalahkan situasi kondisi. Dia tidak lagi berpengharapan karena dia berpikir orang-orang di sekitarnya bukan orang-orang yang bisa mensupport apa yang dia mau capai di kemudian hari. Hal yang sama diutarakan oleh orang yang lumpuh 38 tahun ini. Mari coba kita membaca di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Coba kita simak baik. Apa yang dikatakan oleh orang yang sakit 38 tahun ini? Dia tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan daripada Tuhan. Pertanyaan Tuhan adalah mau sembuh atau tidak? Tapi dia menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dan apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dengan kata lain dia katakan seperti ini dengan Tuhan. Tuhan, aku ini berada di satu komunitas yang egois. Komunitas yang tidak memberikan kesempatan untuk orang lain boleh mengalami sesuatu yang baik. Orang yang selalu berebut untuk mendapatkan yang terbaik dan tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Saudaraku, dengan kita melihat kondisi di sekitar kita, terkadang memang tidak mensupport apa yang kita inginkan, apa yang sedang kita lakukan. Tapi percayalah, ketika orang-orang di sekitar kita sepertinya tidak berpihak kepada kita, mereka sepertinya berpangku tangan, bahkan justru sepertinya mereka menjauh dari kita. Ada Tuhan yang akan turun tangan. Kalau orang-orang di sekitar kita yang seharusnya merekalah yang menjadi penolong dan menjadi jawaban bagi kita. Tapi realitanya mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak peduli. Saudaraku, kita masih punya Tuhan. Manusia itu terbatas dalam melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Tapi percayalah di balik ketidakpedulian orang yang ada di sekitar kita, Tuhan itu mau membawa pandangan kita tidak lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi Tuhan sedang mau membawa pandangan kita ini kepada Tuhan. Dia sumber dari jawaban seluruh anak-anaknya dalam pergumulan. Termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Apa sih yang menjadi pergumulan kita? Apa sih yang menjadi mimpi kita ke depan? Kenalilah Tuhan di dalam setiap apa yang Tuhan rancangkan adalah baik. Kenalilah Tuhan dalam kasih-Nya yang sempurna. Kenalilah Tuhan yang selalu untuk menjadi jawaban dan penolong setiap buat kita semua. Tidak ada satu peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami dan Tuhan tidak mengerti solusi yang terbaik buat saudara dan saya. Oleh karenanya, berhenti untuk bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut tidak akan menghasilkan apa-apa.
tapi belajar beriman. Di balik setiap ketidakpedulian orang-orang di sekitar, berarti Tuhan sendiri yang akan bertindak menolong saudara dan saya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu melakukan perintah Tuhan dengan taat. Mari kita melakukan apa yang Tuhan firmankan dengan ketaatan, bukan dengan ketakutan. Ada beberapa orang melakukan firman Tuhan dasarnya ketakutan. Takut Tuhan marah, takut Tuhan tidak memberkati, takut Tuhan tidak menolong. Kalau melakukan firman karena takut, dia melakukan firman itu karena terpaksa. Berbeda dengan melakukan firman karena ketaatan. Orang ini melakukan firman karena kesadaran firman itu tidak pernah merugikan. Firman itu tidak pernah menyesatkan, tetapi sebaliknya firman Tuhan itu memerdekakan kita semua. Mari kita coba baca ayat 8 dan ayat 9, sesuatu yang nampaknya sulit dan berat. Tetapi realitanya ketika dia melakukan ketaatan, mujizat terjadi. Ayat 8 dan ayat 9 dari Yohanes pasal 5, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sampai itu dulu. Saudaraku, selama 38 tahun, orang ini tidak pernah berdiri, tidak pernah berjalan karena dia lumpuh. Tetapi seketika Tuhan berkata di ayat yang ke-8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada 3 perintah Tuhan. Yang pertama bangun, yang kedua angkat tilammu dan berjalan. Saudaraku, untuk melakukan perintah yang pertama saja itu sulit. Selama 38 tahun tidak pernah berdiri, tiba-tiba Tuhan berkata bangun tanpa ada pertolongan. Sesuatu yang tidak masuk akal. Apalagi kalimat lanjutannya, angkatlah tilammu. Untuk berdiri saja menopang tubuh itu tidak mungkin. Apalagi disertai dengan ada beban. Sesuatu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Dan berjalan. Saudaraku, terkadang Tuhan memberikan satu perintah kepada kita melalui firman Tuhan. Yang kita baca, yang diperdengarkan melalui khotbah. Sesuatu yang gak masuk akal dan di luar kemampuan kita. Sesuatu yang berat. Salah satu contoh. Tuhan menggerakkan kita untuk menolong seseorang. Sementara kita sendiri ini sedang tidak baik-baik saja. Sedang kekurangan. Tapi Tuhan gerakkan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Pertanyaannya, kita mau taat atau tidak? Kalau kita mau taat, maka di balik ketaatan itu akan kita melihat kuasa Tuhan sempurna. Bapak Ibu, puji Tuhan, ayat yang ke-9 ditulis di sana, mereka taat. Orang lumpuh ini taat. Seketika juga mujizat terjadi. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu, ketaatan dalam melaksanakan perintah Tuhan akan menghasilkan mujizat. Ketaatan dalam melaksanakan perintah Tuhan itu, maka mujizat Tuhan yang akan terjadi. Dan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan dan kebaikan orang-orang kepada kita. Menjadi perenungan juga sebelum saya closing firman ini. Coba kita bayangkan, tilam itu sudah digunakan selama 38 tahun. Kira-kira tilam itu masih layak pakai atau sudah tidak layak pakai? Saya pastikan tilam itu sudah tidak layak pakai lagi. Biasanya sesuatu yang sudah tidak layak pakai tidaklah kita bawa, kita simpan, tapi kita tinggalkan. Tapi Tuhan berkata, kepada orang yang dipulihkan ini,
Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya dengan kata lain, Tuhan mengingatkan, jangan pernah melupakan setiap kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan setiap kebaikan orang-orang yang pernah mensupport kita dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana saat ini. Jangan pernah melupakan Tuhan, jangan melupakan kebaikan orang-orang yang pernah menolong kita. Dan Tuhan terus akan memberkati kita dengan yang terbaik. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, apa yang Tuhan titipkan di dalam hati hamba sudah sampaikan. Dan Tuhan terus bekerja sehingga kami tidak akan pernah menjadi lelah karena berjuang, tetapi Tuhan topang kami sehingga kami terus kuat dalam berjuang. Kami meraih mimpi bukan karena kami hebat, kami meraih mimpi karena ada Tuhan yang menopang dan menuntun kami. Tidak ada kata gagal, tetapi kata berhasil dari Tuhan. Itu yang terus memaknai, mewarnai sepanjang kehidupan anak-anak Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Dan gereja Betani, kemah pemulihan, terus dipakai Tuhan menjadi alat yang dahsyat. Tuhan beracara. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Amin. Jiwaku melekat kepadamu. Betapa ku yang rindu kepada Tuhan, jemaat sendiri katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari melimpah atasku. Jiwaku kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Amin. Betapa ku merindukanmu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kuatlah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis,
pendidikan pelayanan Kau buat hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini. Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.